Bola lato-lato yang saya mainkan ini mewakili dua kubu partai yang berpihak pada sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup. Sistem pemilu tiba-tiba dipermasalahkan setelah ada 6 orang mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi agar sistem proporsional terbuka pada 4 pemilu ke belakang diganti menjadi proporsional tertutup. Partai yang mendukung proporsional tertutup adalah PDIP dan partai parlemen lainnya tetap mendukung proporsional terbuka. Bagaimana sikap MK sebagai pemegang bandul lato-lato? Bagaikan benturan bola lato-lato, polemik pemilihan umum 2024 dengan sistem proporsional tertutup atau terbuka makin panas dan mempolarisasi partai-partai politik di legislasi. Mengapa ini jadi krusial? Jadi begini bedanya. Pertama, di sistem proporsional tertutup, surat suara hanya memuat logo partai politik tanpa rincian nama calon anggota legislatif. Sedangkan pada proporsional terbuka, surat suara memuat keterangan logo partai politik berikut nama kader parpol calon anggota legislatif. Kedua, pada sistem tertutup, nama calon anggota legislatif ditentukan partai dan disusun berdasarkan nomor urut. Calon terpilih ditentukan berdasarkan nomor urut. Jika partai mendapatkan 2 kursi, maka calon terpilih adalah nomor urut 1 dan selanjutnya. Sementara dalam sistem terbuka, pemilih dapat memilih langsung nama caleg atau memilih parpolnya di surat suara. Kemudian, penetapan caleg terpilih ditentukan berdasarkan suara terbanyak meski tidak berada di nomor urut teratas. Terus, bagaimana isu ini bisa mencuat? Semua bermula dari 6 orang yang mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi agar sistem pemilu proporsional terbuka yang sudah 4 kali dijalankan diganti menjadi proporsional tertutup. Dua dari mereka berafiliasi dengan partai dan satu lagi ingin mencalonkan diri di pemilu 2024. Isu ini makin menjadi-jadi setelah Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari pada bulan Desember lalu mengatakan bahwa ada kemungkinan sistem pemilu 2024 akan kembali menggunakan sistem proporsional tertutup. Pernyataan Hasyim memang bukan usulan resmi yang mewakili KPU dan hanya sebatas asumsi berdasarkan gugatan MK. Hasyim Asyari kemudian dilaporkan ke DKPP oleh watchdog-nya pemilu, yaitu Progressive Democracy Watch atau PRODEWA. Ketua DKPP menilai Hasyim melanggar kode etik yang diatur dalam pasal peraturan DKPP nomor 8C dan nomor 19J. Nah, gonjang-ganjing ini ikut memantik deklarasi 8 partai politik di DPR yang menolak penggunaan sistem proporsional tertutup. Deklarasi yang dilaksanakan di Jakarta ini diikuti gabungan partai pro pemerintah dan oposisi. Nah, partai yang nggak hadir, yes, you guessed it, PDI with a P. Soalnya mereka doang sih yang memang mengindikasikan dukungannya untuk pemilu proporsional tertutup. Mungkin perjuangannya beda. Siapa yang memainkan bandul lato-lato pemilu ini? Yang pasti MK sudah menjadwalkan uji materi ini dan akan disidangkan. Semudah menggoyang lato-lato pada awalnya, semudah itu MK menjadwalkan sidang. Padahal, MK sendiri pula yang mengesahkan sistem proporsional terbuka ini pada 23 Desember 2008. Itu sebelum saya lahir. Kalau setiap hakim MK berganti dan berganti pula putusan yang sudah diambil, bayangin betapa kacaunya demokrasi kita ini. Nggak ada pegangan yang pasti karena kapanpun bisa digoyang-goyang. Apalagi hakim MK makin kehilangan netralitasnya. Karena sewaktu-waktu bisa diganti oleh instansi yang mengangkatnya. Lato-lato pemilu sudah digoyang begitu KPU menetapkan partai peserta pemilu. Padahal, kalau aja MK taat asas pada putusannya yang terdahulu, goyang-menggoyang ini bisa segera dihentikan. Baiknya memang tolak uji materi sesuatu yang sudah pernah diputuskan. Udah, nggak usah bikin keributan. Saya Ricky, sampai jumpa di episode selanjutnya.